Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini di mata kuliah e-marketing dengan topik pembahasan manajemen produk berbasis digital. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pemanfaatan teknologi internet pada produk, kemudian menciptakan customer value secara online, kemudian ada produk benefit, dan e-marketing meningkatkan pengembangan produk. Yuk langsung kita bahas satu persatu aja. Produk atau produk adalah sekumpulan benefit yang memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen individu maupun organisasi, sehingga konsumen bersedia untuk menukarkan uang atau barang berharga lain untuk mendapatkannya. Barang berwujud atau tangible goods, layanan, ide, orang, dan tempat merupakan contoh dari produk. Produk dapat dipasarkan secara online melalui internet juga. Dewasa ini banyak sekali produk baru yang unik bermunculan seperti mesin pencari atau search engine, aplikasi smartphone, dan media sosial. Pemanfaatan teknologi internet dalam produk ini memberikan perusahaan berbagai tantangan dalam menciptakan peluang pasar baru sekaligus membentuk customer value melalui electronic marketing tools. Nah, berikut ini adalah alur atau gambar dari kombinasi marketing mix dan strategi customer relationship management. Bauran pemasaran seperti produk, price, distribution, dan marketing communication, serta customer relationship management bekerja sama untuk meningkatkan atau menghasilkan outcomes baik secara relasional maupun transaksional. Secara relasional berarti perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan konsumen. Sedangkan secara transaksional berarti perusahaan mendapatkan pendapatan dari pembelian konsumen terhadap barang dan jasa. Proses ini digambarkan berdasarkan gambar yang sudah tertera ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menciptakan customer value secara online? Agar dapat menciptakan customer value secara online, perusahaan harus merancang strategi terkait seperti yang pertama, strategi untuk menciptakan pengalaman produk atau product experience bagi konsumen. Dalam menciptakan product experience, perusahaan harus memastikan tingkat awareness konsumen terhadap produk terlebih dahulu. Untuk kemudian dilanjutkan dengan penggunaan produk aktual oleh konsumen dan layanan pasca penjualan atau after sales dari perusahaan. Strategi yang kedua yaitu untuk mengarahkan persepsi konsumen, karena sesungguhnya value sebuah produk juga ditentukan oleh sikap dan kepercayaan konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir ada strategi untuk menjaga ekspektasi konsumen. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai produk benefit. Teknologi internet memungkinkan konsumen memiliki berbagai benefit yang diinginkan. Sebagai contoh, pengguna smartphone menginginkan aplikasi yang mudah digunakan, layanan lokasi, atau layanan download yang cepat, dan lain sebagainya. Teknologi internet juga memungkinkan konsumen untuk membutuhkan serta menginginkan produk baru yang lain. Hal ini juga menjadi peluang loh bagi perusahaan. Nah, untuk memanfaatkan peluang ini, marketers perusahaan harus membuat beberapa keputusan produk umum atau general product decision untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu yang pertama ada yang dinamakan atribut produk atau produk atribut. Kualitas dan spesifikasi fitur merupakan bagian dari atribut produk. Konsumen dapat mengetahui kesesuaian uang yang dikeluarkan dengan benefit produk yang didapatkan dengan kualitas. Sedangkan spesifikasi fitur produk terdiri atas warna, rasa, gaya, ukuran, kecepatan layanan online, dan kemampuan produk untuk saling terhubung. Melalui pemanfaatan teknologi internet, perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran dengan menggunakan atribut produk seperti user personalization, di mana konsumen dapat melakukan kustomisasi atribut produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya melalui saluran pemasaran online perusahaan. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan branding. Merek atau brand termasuk di dalamnya adalah nama, simbol, dan informasi lainnya. Tidak hanya hal itu, marketers juga harus memegang prinsip bahwa sebuah brand termasuk pada yang pertama, janji kepada konsumen. Yang kedua, keyakinan pasar terhadap apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, kepercayaan konsumen. Dan yang kelima, hubungan antara konsumen dan perusahaan. Dengan menciptakan kepercayaan, mengurangi risiko, dan membantu konsumen, maka akan meminimalisir tingkat perpindahan konsumen terhadap brand lain atau produk switching. Marketers dapat membuat strategi pemasaran dengan memanfaatkan brand seperti menggunakan iklan online untuk menciptakan komunikasi dengan pelanggan.
Kemudian ada lagi nih beberapa aspek terkait dengan brand. Seperti yang pertama ada brand equity atau ekuitas merek, yaitu nilai dari suatu brand yang tidak berwujud atau intangible. Yang kedua, ada brand relationship, yaitu yang melambangkan hubungan antara brand dengan suatu objek, misalnya media sosial. Nah, Tom Duncan ini mengemukakan bahwa ada beberapa tingkatan dari intensitas brand relationship, yaitu advokasi, di mana konsumen memberitahukan konsumen lain mengenai brand favoritnya, baik secara online maupun offline. Yang kedua ada community, di mana konsumen bergabung dan saling berkomunikasi mengenai suatu brand dalam sebuah komunitas. Kemudian ada lagi dinamakan connection, yaitu konsumen berkomunikasi dengan perusahaan selama aktivitas pembelian. Ada lagi identity atau konsumen bangga menggunakan dan menunjukkan brand yang digunakan. Serta yang terakhir awareness, di mana konsumen melibatkan sebuah brand dalam daftar pembelian selanjutnya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih menentukan keputusan branding untuk produk yang hanya dijual online atau hanya ada dijual di website atau hanya ada jual di marketplace? Berikut ini ada beberapa strategi terkait hal tersebut. Yang pertama, menggunakan nama brand yang sudah ada di website. Misalnya seperti Amazon yang juga mengeluarkan fitur produk digital seperti streaming musik dan video. Yang kedua, membuat brand baru untuk pemasaran digital. Perlu diperhatikan juga bahwa pembuatan brand baru untuk pemasaran digital harus menggunakan nama yang singkat, mudah diingat, mudah dilafalkan, dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan arti yang sama. Yang ketiga, co-branding, yaitu saat dua perusahaan yang berbeda memutuskan untuk beraliansi dan bekerja sama serta menempatkan nama mereka ke dalam produk yang sama. Misalnya, seperti channel YouTube Disney, dan Defunctland yang berkolaborasi beberapa kali untuk menjangkau audiens. Yang keempat, menggunakan nama domain internet yang unik dan sesuai. Yang kelima, menciptakan value proposition melalui layanan dukungan pelanggan online setelah pembelian atau after sales. Dan yang terakhir, memberikan label kepada produk yang mengidentifikasi brand, perusahaan yang menjadi sponsor, kandungan produk, hingga tata cara penggunaan produk. Seperti yang kita ketahui ya, marketing juga dapat nih meningkatkan pengembangan produk atau product development. Bagaimana sih sebenarnya caranya e-marketing meningkatkan pengembangan produk? Berikut ini adalah beberapa metode dan caranya, yaitu yang pertama, customer code sign melalui crowdsourcing. Manfaatan teknologi internet memungkinkan perusahaan berkolaborasi dengan partner hingga konsumen dalam produk melalui online. Konsumen dapat melakukan kolaborasi hingga desain produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Perusahaan juga dapat melibatkan konsumen dalam pembuatan iklan hingga konten promosi di media sosial. Gambar yang tertera di sini menyajikan tahapan konsumen code sign dalam produk digital berbasis software. Tahap pertama dimulai dengan pengembangan produk melalui kolaborasi dan kustomisasi antara perusahaan, konsumen, dan partner. Untuk dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu pengujian desain produk secara internal. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu masuk tahap percobaan atau beta, di mana produk diuji cobakan kepada pengguna untuk melihat feedback, kritik, dan saran yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan produk. Kemudian, tahapan keempat adalah perbaikan dan penyempurnaan produk berdasarkan hasil feedback tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah peluncuran produk atau product release. Yang kedua, strateginya bisa menggunakan internet properties, di mana internet properties ini memunculkan peluang lain loh sebenarnya bagi perusahaan. Karakteristik dan fitur internet memungkinkan terbentuknya produk unik yang tidak biasa bahkan tidak pernah terfikirkan sebelumnya, seperti teknologi GPS di perangkat elektronik untuk melacak lokasi pengguna. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak produk berbasis teknologi internet lain ya, yang akan muncul di masa depan yang bahkan sekarang kita tidak sangka-sangka itu akan ada. Dan yang terakhir, menciptakan strategi produk baru untuk pemasaran digital. Lingkungan kompetisi perusahaan di internet bersifat sangat dinamis, berubah-ubah dan kompetitif, sehingga perusahaan harus memiliki strategi baru dalam melakukan pemasaran digital, seperti yang pertama, melakukan inovasi yang terputus atau discontinuous innovation, atau yang disebut juga sebagai disruptive innovation.
di mana membuat inovasi baru untuk menghilangkan inovasi lama yang sudah menjadi tren. Contohnya seperti peluncuran berbagai aplikasi streaming musik yang menggantikan tren CD atau DVD. Yang kedua, membuat lini produk baru. Yang ketiga, menambahkan atau penambahan produk pada lini produk yang memang sudah ada. Yang keempat, meningkatkan atau merevisi produk yang sudah ada. Contohnya dengan melakukan update software secara berkala. Dan yang kelima, memosisikan ulang produk dengan cara mengubah target pasar. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sehat selalu. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.